Assalamualaikum Limbata Lovers. Jadi balik lagi di channel Duta Limbata. Dan sekarang saya pengen sedikit membahas bagaimana sih untuk menjodohkan cana limbata. Jadi kan beda ketika kita dapat mancing atau kita beli cana limbata yang memang udah pair, bahkan udah pernah proven gitu. Tapi yang kayak gitu juga sulit sih. Cuman kadang kita pengen punya cana limbata yang pair, bahkan sampai proven berkali-kali gitu ya. Juga nggak semua kiper, nggak semua perjodohan itu berhasil. Bahkan ada yang berhasil berjodoh tapi nggak bisa proven, yaitu karena dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dari pakan, dari setting tank gitu. Oke. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat mungkin ya, yang mungkin yang mudah-mudahan iya. Jadi gini, untuk cara yang pertama menjodohkan cana limbata ini yang punya saya ini limbatanya ini beda banget. Yang satu di pegunungan, cuman saya dapatnya di sawah. Yang satu lagi di perairan yang sangat dingin, ya pegunungan juga, cuman di perairan deras. Jadi ini mungkin jaraknya kalau 20 kilo mungkin ada, beda desa juga saya dapatnya. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu yang mana yang jantan, yang mana yang betina. Jadi kita pilih, jangan sampai kita gabungkan jantan sama jantan atau betina sama betina, yang ada malah gelut nggak habis-habis nanti. Jadi intinya kita pilih dulu. Kalau udah ada, kita siapkan tank. Untuk ukuran tank sebenarnya nggak perlu terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Jadi intinya pas gitulah. Ya misal ikan atau si cana ukurannya itu 15 cm misal ya. Ya minimal kita harus punya tank minimal lah, panjangnya itu 40 atau 35 juga bisa, panjang 35 ke atas. Ya lebih besar lebih bagus. Cuman kalau untuk tank yang lebih besar kita harus lebih banyak mengeluarkan dana gitu. Jadi yang kedua, kalau udah disiapkan kita isi air. Terserah itu di bawahnya mau diisi pasir atau enggak, terserah. Atau juga mau diisi kayak hias-hias, kayu tenggelam juga terserah. Intinya buat senyaman mungkin. Jangan sampai limbata kita jodohkan di sana tapi mereka malah nggak suka gitu. Tapi kalau untuk dijodohkan biasanya kan disekat biasanya ya, kayak gini nih, disekat gini. Jadi yang nggak usah pakai kayu tenggelam gitu, dikasih pasir ya nggak masalah lah, kasih pasir. Atau kalau nggak ada pasir nggak apa-apa juga. Nah yang kedua kita harus nyekat kayak gini nih. Kita kasih air dulu, air yang memang udah steril ya seenggaknya diendapkan dulu selama 24 jam baru ditaruh dalam tank. Setelah itu kita kasih pembatas, kasih sekat. Kalau udah kita ambil penjantan sama betinanya, kita sekat aja dulu, jangan diapa-apain. Nah, dan memang kalau untuk mereka pertama bertemu udah pasti flaring. Jadi itu kunci utama kenapa harus disekat. Kalau nggak disekat ya bisa amburadul, bukannya jodoh, malah bisa ada yang mati salah satu, bahkan semuanya bisa mati gitu. Nah, jadi untuk masalah pakan di sini usahakan jangan kasih makan seperti biasanya. Karena kalau biasanya kita memiliki limbata, biasanya kan di treatment tuh, kita puasain sehari, puasain 2 hari gitu, biar galak-galak gitu. Jadi kalau untuk penjodohan jangan dipuasain ya, kalau bisa setiap hari dikenyangin gitu. Kenapa ya? Biar si jantan sama si betina itu nggak selalu flaring. Karena gini, karena limbata ini kan sejenis gabus ya, cana itu sejenis gabus. Jadi kalau mereka lapar mereka malah lebih ganas gitu. Karena memang sejatinya mereka kan ikan predator. Jadi semakin mereka lapar ya semakin ganas mereka. Jadi usahakan kenyang terus. Nah jadi kasih setiap hari makan ya
kalau mau sampai buncit gitulah perutnya. Juga untuk masalah pakan yang bagus bisa pakai jangkrik, bisa pakai udang, juga cacing, atau kalau ada katak yang kecil itu biar bisa memberi vitamin yang banyak gitu. Pas nanti misal udah udah akur, terus mereka ngebolah dan jadi gitu, karena vitaminnya udah cukup, sel-sel telurnya udah cukup gitu. Nah, jadi disekat aja dulu, dibiarin, jangan nanggung-nanggung. Jangan misal udah nyampe seminggu mau dicoba buka sekatnya gitu, jangan. Jadi intinya sampai benar-benar ikan akrab gitu. Nah, cara taunya limbata jantan sama betina ini udah jodoh atau udah akrab, nanti mereka bakalan deket-deketan atau nempel sama sekatnya, tapi nggak flaring. Mereka mereka saling miring gitu. Jadi nggak ngadep-ngadepan muka gitu. Jadi setiap hari mereka bakalan miring di sana. Atau bahkan kalau udah jodoh banget itu mereka bakalan ngebola sendiri tapi deket gitu. Nah, kalau udah kepantau kayak gitu langsung dibuka aja sekatnya gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung lah, sekat sebulan gitu atau 2 bulan gitu, biar yakin. Karena kalau ikannya bagus kan eman nanti, kalau malah flaring berantem kan eman sama dorsalnya gitu loh. Intinya cuman itu aja sih. Yang pertama ya bedakan jantan sama betina, terus pakannya dikasih yang cukup biar mereka nggak ganas gitu. Nah, nanti itu juga pas mau buka sekatnya harus dalam keadaan kenyang limbatannya ya. Jangan sampai dalam keadaan lapar, harus dalam keadaan kenyang biar mereka pas saling nyentuh mereka nggak kaget, nggak agresif gitu. Karena udah dalam keadaan kenyang, untuk mangsa udah nggak ada nafsu gitu untuk maksa. Oke, mungkin cuma segitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan di komentar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.